mau sampai ada ajukan komplain atau cuman sampai barangnya sampai aja. Nah, itu harus dispesifikkan fiturnya mau sampai mana. Terus setelah itu butuh apa aja? Butuh apa aja dalam artian baik itu sumber daya manusianya, terus habis itu sumber daya servernya, habis itu waktunya cukup atau enggak. Nah, yang paling penting 3 itu sih. Terus habis itu resource yang ada itu cukup atau enggak untuk memenuhi kebutuhan kalian. Misalkan dengan 3 orang 3 minggu. Misal mau bikin Tokopedia, apakah mungkin? Mestinya enggak ya kan. Nah, jadi harus sisa juga. Apakah resource-nya itu cukup? Kalau misalnya resource-nya nggak cukup, berarti scope fiturnya harus dikecilin, kompleksitas aplikasinya dikecilin. Nah, terus yang kelima, ini yang biasanya sering lewat kalau misalkan bikin project. Jadi langsung bikin aja. Bikin dokumentasi requirement. Dokumentasi requirement itu apa? Jadi tiap fitur itu kalian harus spesifikin. Lebih spesifik lagi. Tiap fitur itu misalkan itu deh halaman pencarian hotel itu buat dokumentasi. Misal kartu hotelnya itu nampilin apa aja. Terus misalkan kalau dia ada fasilitas ini, ditampilinnya urutannya gimana. Nah, itu masuk dokumentasi requirement. Terus kalau misalkan kamarnya penuh gimana? Kalau ada promo gimana tampilannya? Nah, itu dibikin semua dokumentasinya. Supaya apa? Ketika kalian mau kerja, kalian tuh tahu persis mau ngerjain apa. Jangan sampai waktu di tengah-tengah udah bikin project terus, lah sialan, kok projectnya susah ya? Perasaan dulu nggak ada kayak gini deh. Nah, itu karena dokumentasi requirement bisa jadi nggak ada. Jadi kita nggak tahu detail projectnya itu seperti apa. Cuma tahu dari luar, oh database angkatan. Tahu-tahu suruh connect ke WA ya kan. Kan ribet. Terus habis itu eh, yang lebih ke teknisnya adalah tech staff-nya itu sendiri. Mau pakai framework apa, library apa, terus hosting atau servernya mau di mana. Framework apakah front end-nya mau pakai React atau Vue atau Angular atau yang lainnya. Terus library, misalkan React untuk formnya mau pakai hook form atau pakai Formik atau mungkin kalau BE frameworknya mau pakai Gin, Laravel, Echo. Library-nya aku nggak tahu ya, sorry. Terus untuk server, misalkan mau pakai Netlify kah, atau Vercel, atau Heroku, Railway, bahkan kalau mau ada AWS pakai AWS, DO, terus kah. Nah itu harus di-plan dari awal. Oke, ini contoh planning requirement. Jadi ini salah satu yang aku buat project yang lagi aku bikin. Itu ada tentang pagu sekolah. Nah, pagu sekolahnya tuh kebutuhannya apa aja? Ada sekian nih, lihat pagu. Lihat pagu yang bisa akses siapa. Terus habis itu kodenya ini. Selain dikelola pagu, ini ada subnya. Bisa filter berdasarkan ini, berdasarkan sekolah, dan lain-lain. Ini ada banyak di bawahnya, tapi confidential ya, jadi nggak aku tayangin semua. Ini salah satu contoh requirement projectnya. Oke. Okay. Terus yang kedua, karena kita tadi nyinggung waktu, itu ada timeline. Nah, timeline terserah sih, bisa pakai apapun. Ini aku contohnya pakai Notion. Jadi Notion itu ada bisa bikin timeline dari tabel itu. Tabelnya kayak gini. Jadi ada nama, start, end, sama status. Nanti dia bisa jadi timeline. Nah, saranku kalau mau bikin timeline project itu yang pesimis aja, jangan optimis. Jadi misal butuhnya 3 hari, kasihlah 5 hari itu. Itu timeline. Tujuan dari membuat timeline ini adalah kadang-kadang kita nggak bisa ngukur waktu ngambil project itu kayak bisa selesainya kapan. Setelah kamu breakdown dia satu-satu, terus kamu tahu, oh ini butuh sekian, butuh sekian, butuh sekian. Nanti kan kelihatan tuh setelah bikin timeline semua, oh butuhnya ternyata sekian minggu loh.
dari alokasi waktu yang ada biar ngepasin itu gimana, apa yang harus dilakuin. Itu bisa bisa kelihatannya setelah kalian bikin timeline. Oke, mungkin sampai timeline aku lihat slide dulu kayaknya masih kosong. Nah iya, bisa tanya langsung di slide dulu. Terus kasih bisa di slide dulu atau waktu setiap aku nanya kalian ada pertanyaan, itu boleh. Oke, mungkin ini aku next dulu. Tahap kedua itu ada desain. Desain ini ya karena front end desainnya agak agak literal design. Jadi bisa rancangan UI, terus desain sistem. Desain sistem itu misalkan button, tampilan buttonnya mau kayak apa, ada varian apa. Ya, tapi yang desain sistem ini advance sih menurutku, terlalu advance. Jadi misalkan kalian nggak ada desain sistem untuk mulai, nggak apa, nggak masalah. Tujuannya desain sistem ini cuman biar tampilannya konsisten. Misal ada button, di seluruh aplikasi itu buttonnya jelas. Untuk aksi ini, buttonnya warna ini. Jangan sampai ada button ukurannya beda-beda. Nah, itu gunanya desain sistem. Kalau rancangan UI, ini poin plus sebenarnya kalau kalian punya rancangan UI atau punya desainer. Soalnya eh, teman-teman back end itu kadang-kadang juga ngelihat buat tahu kebutuhan front end itu ngelihat dari Figma juga bisa. Jadi misal ada tabel nih, ada tabel kolomnya ini. Nah, tanpa harus tanya, back end tuh bisa tahu, oh berarti kalau nanti FE mau butuh data ini, aku harus nge-return apa dari model apa, pakai service apa. Itu poin plusnya rancangan UI. Ya, untuk ini nice to have semua sih. Terus buat BE yang aku paham ya, mungkin bisa ditambahin nanti sama Alex atau Wiko. Itu ada dua. Yang pertama CDM. CDM ini jelas BE juga butuh ya. Jadi ini contoh CDM. Jadi CDM udah kan ya semester 3 ya SBD. Nah ya, jadi bisa pakai CDM itu tujuannya ya biar tahu database-nya mau kayak apa ya kan. Biar nggak ada yang kelewat. Terus yang kedua yang dibutuhkan adalah API contract. API contract ini eh, ya bisa seiring berjalannya waktu sih, tapi lebih baik kalau misalkan di awal. Contoh nih, misal ada, ini aku pakai Postman, ini Postman. Jadi metodenya post, terus habis itu nama API-nya apa, gunanya apa, endpoint-nya di mana, terus habis itu misalkan butuh request body-nya seperti apa, habis itu responsnya kayak apa. Nah ini kan responsnya kan ada code, ada status, mungkin ada data juga. Nah itu masuk API contract. Sehingga nanti teman-teman front end juga bisa expect datanya mau seperti apa. Oke. BI kemarin diajarin API documentation atau kontrak nggak? Diajarin mas. Oke. Yaitu, nah setelah desainnya jadi, kalian bisa mulai ke implementation. Nah untuk implementation ini aku nggak bakal ngulik satu per satu ya, soalnya kan kemarin udah 4 minggu diajarin kan caranya bikin aplikasinya kayak apa. Ini yang mau aku highlight itu ada 3. Yang pertama branching strategi, yang kedua code review, sama integrasi antara FE dan BE. Yang dua ini aku jelasin belakangan. Untuk integrasi FE dan BE, biasanya urutan kerjanya gini. Pertama, FE bikin tampilan dulu, BE bikin API, setelah jadi, FE nanti kerja lagi buat ngintegrasiin tampilannya dengan API. Nah, BE kerja lagi atau enggak? Iya, kalau misalkan front end-nya minta request hal baru.
Misalkan untuk tampilan ini ada data yang kurang, belum di-return sama BE. Atau untuk yang ini harusnya tipe datanya string, bukan number, bukan integer. Kayak gitu. Ya, ini cuman itu sih integrasi FE dan BE itu. Biasanya yang bikin lama ini malahan. Jadi FE-nya udah bikin, BE-nya udah bikin, timeline-nya udah bagus ya kan. Waktu diintegrasikan ternyata kelar semua tuh, hancur. Nggak tahu ini hilang, itu hilang. Akhirnya FE-nya minta, misal FE minta jam 6 ya, atau jam 7 pagi deh. Nanti ngelain anak BE-nya belum bangun, baru bangun jam 9. Jam 9 baru dibaca, nanti lihat-lihat, code-nya jam 10. Jam 10 baru nge-code, nanti jam 12 baru masuk ke server. Jam 12, anak FE-nya ada kelas ya kan. Ada kelas selesainya setengah 4. Setengah 4 baru tuh kelar. Baru bisa dicoba, syukur kalau langsung bisa. Kalau nggak bisa lagi nunggu berapa jam lagi kan nggak tahu. Nah biasanya bikin lama itu. Akhirnya mulai sekian jam. Oke, untuk branching strategi, eh, ini sebenarnya kaitannya sama Git sih. Sama Git. Git itu kan ada konsep branch kan, atau cabang. Ada yang udah tahu? Atau aku perlu jelasin branch dari awal? Bisa bikin poll. Halo? Mungkin yang butuh dijelasin dikit bisa ini kali kasih reaction gitu. Kalau lebih banyak. Oke, boleh. Oke, sepertinya aman ya. Oke, karena udah tahu caranya bikin branch dan nge-merge-nya, mungkin aku jelasin strateginya. Jadi yang pertama, itu ada centralized workflow. Jadi kita cuma punya satu branch. Di Git itu cuma ada satu branch utama, main atau master. Dan semuanya itu commit ke branch yang sama. Jadi misalkan si A ngerjain fitur tambah produk, yang si B ngerjain halaman daftar produk, yang si C ngerjain detail produk. Semuanya nge-push ke branch yang sama. Itu namanya centralized workflow ke main. Mainnya cuma satu. Nah, yang jeleknya di sini adalah karena terlalu banyak yang kerja di branch yang sama, itu nanti bakal lebih susah ngegabunginnya. Terus nggak kepisah kan. Nanti kalau misalkan kalian butuh ngedeploy beberapa hal berbeda, itu nanti bakalan susah. Dan konfliknya, walaupun konflik tuh nggak buruk ya. Jadi kalau misalkan kalian mainan Git, terus ketemu konflik, itu bukan berarti kalian yang salah. Jadi emang harus konflik aja gitu. Nggak ada yang salah. Bukan kalian kurang inilah atau itulah, nggak. Tapi ya emang konflik aja. Dan mau Gitnya serapi apapun, pasti selalu ada konflik. Jadi konflik tuh bukan parameter bagus atau enggaknya sistem Git kalian. Oke, untuk yang kedua, ini yang aku rekomenin, itu ada feature branch workflow. Jadi setiap fitur itu punya branch-nya sendiri. Jadi misalkan tadi ada yang bikin tambah produk, dia punya branch sendiri. Terus yang delete produk ada branch sendiri gitu. Nah, aku cariin itunya deh. Nah, kalau yang centralized workflow ini cuma satu ini. Satu ini main.
semua orang itu kerjanya di sini. Jadi misal ada satu orang commit di sini. Nanti ketika yang ini mau commit, dia harus nge-pull dulu terus di sini. Terus tiba-tiba waktu ada orang yang nambahin, kamu bingung, loh kok ketemu ya? Nah itu bakal membingungkan. Kalau feature branch yang terjadi adalah, misal ini ada main, ini main ya. Kalau kalian bikin feature branch, itu ada misal mainnya terakhir di sini terakhir. Nah nanti kalian bisa bikin cabang di sini. Misalkan ini untuk tambah produk, misalkan itu. Terus nanti di sini kalian bikin buat detailnya. Jadi satu fitur itu punya satu branch sendiri. Nah, nanti kalau misalkan mau ngegabungin gimana? Ada namanya pull request atau PR. Nah, istilahnya PR ya, seringnya nyebutnya PR. Atau PR atau MR biasanya. Jadi nanti kalau misalkan magang di mana terus habis itu, Mas, nanti minta tolong langsung bikinin PR-nya ke main ya. Nah, itu nggak usah bingung. PR apa, Mas? Maksudnya itu pull request. Nah, jadi setelah nanti bikin pull request, terus nanti bisa digabungin nih. Jadi gabungin ke sini, terus mainnya naik. Itu. Sini digabungin, sini bisa naik. Itu untuk workflow yang feature branch. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyain lagi. Sejauh ini aman. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang belum masuk. Kalau kerja sendiri, apa perlu kita buat ini, Mas? Eh, enggak perlu. Enggak perlu, tapi kalau misalkan mau pakai ini enggak apa. Itu ya. Bukan berarti aku nyalahin kalau kalian kerja sendiri pakai ini. Cuman ya enggak terlalu OP. Kan kalian kerja sendiri kan. Masa mau konflik internal susah. Jadi kalau kerja sendiri, ya langsung aja ke main. Pakai yang atas berarti. Saya kan biasanya ada yang OCD ya, kayak aku biasa kerja pakai ini, kalau nggak pakai ini nggak enak. Saya bikin, nah itu juga boleh. Oke, aman ya, aku lanjut. Uh, nah, pull request sudah tahu semua belum? Jadi pull request, cari tentang pull request. Enggak. Oh iya, minjem gue punya fill in ya. Minjem. Jadi kalau misal di GitHub, eh, itu kok mau bikin pull request ini nih, di sini pull request. Nah ini kan ada tuh. Nah ini banyak kan. Ini setiap branch itu punya task dan fiturnya masing-masing. Dan terlihat dari nama branchnya. Misalkan ini I29, oh berarti ngerjain Google Authentication. I32 ngerjain poster buat promotion. Terus I55, nah ini ngefix, ini bug fix. Terus habis itu dan lain-lain lah. Terus caranya pull request, itu tadi bisa bikin new.
Terus habis itu kalian mau bikin dari yang mana nih? Misal yang ini. Ya, siapa nih? 61 nggak dikerja-kerjain. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kalian tinggal create pull request. Nah, nanti tampilannya kalau udah create itu seperti mengenai tak bukain yang punya aku aja. Nah, contohnya ini. Kalau udah terbuat pull request nanti kayak gini. Itu berarti mau masukin dari i21 login ke main. Nanti kalau mau nge-merge ada di bawah sini harusnya. Tombol. Nah, itu pull request. Nanti setelah kalian merge semua kerjaan di branch ini masuk ke main. Itu pull request. Nah, terus habis itu ada istilahnya juga code review. Code review itu ya literal sih artinya. Eh, mengulas kode, mereview kode. Jadi code review itu apa? Code review itu proses untuk nge-review kerjaan teman kalian. Jadi teman kerja kalian ngecek aja gitu, kodenya udah bener atau belum, fungsionalitasnya udah gimana. Nah itu diceknya lewat code review. Tujuannya apa? Membantu menjaga kualitas kode. Jadi misal kalian ada konvensi nih, kayak misalkan kalau nge-tab harus pakai spasi, nggak boleh pakai tab. Atau kalau ada kurung awal, itu mending di baris selanjutnya aja. Jadi if apa, di enter dulu, baru bikin kurung awal. Jangan langsung bikin if, terus kurung awal. Nah, konvensi semalam itu bisa kalian tegesinnya lewat code review. Terus habis itu ada discover bug lebih cepat. Ya kan banyak otak lebih baik dari satu kan. Siapa tahu kalau kalian ngerjain kayak wah udah keren nih, udah keren. Di waktu masuk ternyata misal front end waktu di resize yang gini. Waktu BE datanya ada yang lewat validasi. Nah, kadang-kadang bug-bug kayak gitu itu bisa ketemunya setelah lewat code review. Habis itu yang terakhir sharing knowledge. Kenapa kok bisa kita sharing knowledge? Soalnya ketika kita review itu kan berarti misal kita tahu ada approach yang lebih bagus nih. Misal buat bikin form, cara yang gini tuh lebih baik. Soalnya ini. Nah, ketika kita review kita ngasih tahu teman, otomatis kan teman kita yang sebelumnya nggak tahu kan jadi tahu. Nah, itu secara nggak langsung kita nge-share knowledge yang kita punya. Itu gunanya code review. Nah, buat nambahin gimana sih minta review itu kalau di GitHub ada ini reviewer. Nanti kalian tekan terus udah nih minta ke siapa aja bisa. Terus nanti misalkan mau nge-review, ntar ya. Nah ini aja deh. Ini nanti tampilannya kalau kalian dimintain review. Nanti waktu buka pull request-nya di atas langsung ada ini. Requested your review on this pull request. Nanti bisa add your review. Terus habis itu kalau misalkan ada yang kurang serak, bisa kalian tambah di sini contoh. Ini harusnya pakai di Indo aja. Soalnya dipakai di Makassar. Contoh reviewnya gini. Terus bisa juga kalian nambahin suggestion. Ini ada suggestion. Nah, registrasi belum dibuka. Nanti kelihatannya kayak gini. Nah,
Terus kalau udah bisa start a review. Terus nanti di sini bisa antara approve, comment, atau request changes. Kalau komen tuh ya sekedar komen kayak misalkan nanya kalian dia nggak paham ini kenapa kok gini. Misalkan request changes, ini request changes nih. Aku minta diganti request changes. Kalau approve ya udah approve. Biasanya nanti ada bahasa kerennya itu LGTM. Jadi nanti misalkan udah magang, ada yang udah tahu LGTM belum? Yang udah tahu poinnya plus 100. Kalau kelamaan googling sih ini, yakin aku. Oh, like good to me, Mas. Oke, ya. LGTM tuh looks good to me. Jadi nanti misalkan di review orang, terus orangnya ngomong LGTM, itu maksudnya looks good to me. Ya, aman bang. Sambil di approve. Banyak juga sih harusnya meme-nya. Nah. GTM merge. Nah ini contohnya kalian tadi kan. Nggak tahu LGTM tapi terlalu takut buat nanya. Ya, itu LGTM. Jadi nanti kalau misalkan dapat review LGTM, jangan bingung. Oke, ini ada yang tanya. Kalau misal tidak diminta review, apa bisa kita review code-nya sendiri? Bisa. Caranya tinggal langsung aja ke file change ini, terus nanti langsung review changes gitu. Bisa kok, tanpa harus dimintain. Oke. Mungkin aku lanjut ya. Nah, ini gambarnya kurang besar. Ini code review piramid, aku nemuin artikel. Ini lumayan bagus sih. Ya, nih, code review piramid. Jadi, ini semacam panduan. Jadi, apa aja sih yang perlu direview kalau nge-review pull request-nya orang. Ini dia piramide. Jadi, paling bawah itu nanti effortnya lebih besar untuk ngeganti di kemudian hari. Bahasa gampangnya, kalau ini salah sekarang, nanti ribet di belakang. Tambah susah di belakang. Semakin ke atas, nanti semakin nggak masalah. Ya isunya kecil lah. Contoh yang isunya besar itu API semantics. Contohnya is a new API generally useful and not overly specific. Jadi fungsinya itu lebih ke fungsionalitasnya lah. Fungsionalitasnya udah bener atau belum. Terus habis itu yang tingkatan selanjutnya adalah secara implementasi udah bener atau belum. Bentar. Apakah ya mas? Kenapa di Samsung? Ya oke. Jadi tingkatan keduanya itu kita nge-review implementasinya. Apakah ada kompleksitas yang tidak diperlukan? Apakah secara logika itu udah benar? Terus apakah aman? Misal query-nya apakah masih bisa kena SQL injection dan lain-lain. Nah, documentation. Documentation tuh misal kalian ngubah ngupgrade Laravel atau ngupgrade kok ngupgrade Laravel sih kalian pakai Go ya ngupgrade Go terus nah misalkan setelah upgrade ini waktu install ada hal-hal yang perlu diperhatikan ulang atau enggak, ada yang perlu ditambahin grid me-nya atau enggak, atau mungkin yang lebih simpel tuh misal kalian bikin fitur itu kodenya perlu dikasih komentar, misal ada fungsi yang ya kok dilihat sekilas tuh nggak bisa langsung, memang nama fungsinya jelas kayak misalkan nama fungsinya generate apa gitu,
Tapi kalau kalian ngeliat implementasinya itu agak bingung. Nah itu perlu dikasih. Atau misal ada variabel konstan nih. Ini variabel konstannya dipakai untuk gimana? Kenapa perlu ada? Nah itu bisa dimasukin ke komentarnya. Ketiga hal ini tadi itu adalah hal yang harus kalian fokuskan ketika nge-review. Untuk hal-hal di atas seperti unit test, end-to-end test, terus habis itu style dari code-nya, itu sebisa mungkin pakai automation. Ya nanti kalian bisa belajar lah pakai GitHub Action dan kawan-kawan. Atau mungkin pakai Husky. Kalau pakai Husky itu dicegat dari kalian nge-commit atau waktu nge-push. Nah itu bisa lewat situ. Jadi nggak perlu kalian ngecekin spasinya satu-satu, ngecekin apakah ini perlu di enter atau enggak. Itu sebisa mungkin jangan. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya fungsionalitas. Oke, ini aku nggak bisa ngasih contohnya sih, kayaknya. Apa bisa ya? Ya nggak usah lah ya, udah kurang lebih paham kan. Oke. Udah. Nah ini kelewatan. Kan. Jadi untuk PR yang bagus itu seperti apa? Jadi kalau bisa kalau bikin PR itu jangan kosongan. Soalnya bisa jadi kalian apalagi di tim besar ya. Kayak satu tim itu bisa jadi ada orang yang kurang paham bisnis logiknya yang kalian bikin itu kayak apa sih. Jadi kayak harus bikin dulu lah dan lain-lain. Nah, sejauh ini yang diperluin dari pull request yang baik itu pertama ada description sama technical solution atau description. Nah, description ini bisa kalimat simpel aja atau bentuknya kayak user story. User story itu ada formatnya. Kamu siapa, mau ngapain, supaya apa. Itu formatnya user story. Kalau ini contohnya sebagai front-end engineer, aku mau nilai itu data type-nya dalam bentuk float. Supaya apa? Aku bisa ngintegrasiin BE sama FE lebih gampang. Itu contoh deskripsinya. Atau ya kalau mau singkat, ya udah create verifikasi lapor, login and page itu. Habis itu bisa ada type of change. Apakah ini bug fix, fitur yang baru atau breaking change. Breaking change ini dalam artian fungsionalitas yang udah ada itu bisa jadi rusak karena kalian nambahin hal ini. Kalau misalkan breaking change, berarti nanti si reviewernya harus lebih ngamatin nih. Kayak hal-hal yang rusak itu sekalian dibenerin atau enggak di pull request-nya. Misal ada halaman lain yang rusak, nah halamannya itu dibenerin juga atau enggak. Kalau misalkan new feature ya udah, berarti ngetes fungsionalitasnya. Kalau misalkan bug fix, nah bugnya yang sebelumnya apa nih? Terus habis itu yang sekarang bugnya beneran udah kelar atau belum? Nah dengan adanya tipe perubahannya ini tadi, reviewernya tuh bisa lebih paham dengan konteksnya. Itu. Terus yang ketiga itu ada checklist. Checklist ini kayak ada yang pernah ikut decoding nggak ya? Decoding itu kalau misalkan mau ngumpulin submission itu mesti ada checklistnya. Kayak misalkan aku udah ini. Itu ada checklistnya. Tujuannya apa? Siapa tahu waktu kalian bikin PR itu kayak, oh iya yang ini belum. Terus akhirnya dibenerin dulu, baru bikin PR. Nah itu gunanya checklist. Nah untuk checklist ini terserah sih, tergantung kebutuhan timnya aja. Kalau aku biasanya mastiin yang bagian yang sulit dipahami itu udah dikasih komen sama branch-nya ini udah update sama
branchman yang terbaru. Jadi dia nggak ketinggalan update lah dari mainnya. Terus kalau yang lain contohnya ini ada banyak sih. Ya udah nambahin tes atau mungkin unit test yang udah ada itu berhasil. Terus udah bikin API documentation sama contoh responsnya di Postman. Nah ini masuk checklist. Plus kalau misalkan front end itu screenshot atau record video itu sangat penting. Soalnya kita kan makhluk visual kan ya. Nah sebagai makhluk visual itu kalau kalian review tapi kurang tahu nggak tahu tampilannya jadi kayak apa itu nggak enak. Jadi tambahin screenshot atau kalau misalkan ini suatu alur atau kegiatan berarti ya pakai video. Jadi jelasin kalau mau login tuh maksudnya ini nanti mencet apa. Nah itu lewat screenshot. Oke. Yang terakhir itu ada testing and deploy. Nah, testing ini ada yang pertama, unit test dan kawan-kawan, unit test, end-to-end, dan lain-lain. Nah, ini kan bisa dikerjain sambil implementation kan. Ya, jadi bebas. Terus yang kedua ada manual test. Manual test tuh biasanya kalau tim kalian ada QA-nya. Kalau ada QA-nya biasanya manual test. Jadi nanti eh, kalau di tim besar itu yang bikin requirement ada timnya sendiri. Terus masuk ke devnya selesai masuk ke QA. Nah, nanti QA itu bisa manual, bisa automated sih, tapi masuknya ke QA. Ketika kalian ngelakuin manual test, itu kalian harus ngebalikin lagi ke requirement yang udah kalian bikin. Apakah semua requirement-nya udah tercakupi sama aplikasi yang udah dibikin atau enggak. Terus yang terakhir, ini ketakutan semua umat, itu adalah memastikan test case yang udah kalian uji, itu juga berhasil di production. Soalnya sering ada omongan, di lokalku bisa kok mas, di lokalku aman, tapi ternyata waktu udah di deploy, nggak bisa. Nah itu harus dicek ulang. Biasanya namanya smoke test, istilahnya. Oke, terus habis itu hal-hal lainnya yang lebih sifatnya personal lagi adalah yang pertama harus aktif, jangan pasif. Namanya project, apalagi project dalam tim, itu nggak bisa kalau kalian cuma diem. Dari awal sampai akhir diem. Nggak ada task, nunggu dikasih, terus ngerjain, udah, submit, udah. Terus diem. Kalau ada bingung, nggak nanya. Nah itu jangan. Jadi sebisa mungkin aktif komunikatif. Jadi kalau ada apa yang diraguin, langsung ditanyain dan lain-lain. Terus yang kedua, adain weekly planning atau retrospektif buat ngecek status project, blockers, dan lain-lain. Kalau weekly planning itu biasanya kita cuma nge-plan aja sih, kayak minggu ini mau ngerjain apa dan lain-lain, assignment-nya kayak apa. Kalau retrospektif itu muhasabah, retrospeksi. Jadi bisa sih kalian kayak ngomongin dari minggu yang lalu itu kendalaku ada di sini. Kerjaanku lama itu soalnya gini. Nah, dari sistem kerja kita yang sekarang, menurutku yang harus dibenerin ini. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sering dilakuin. Apalagi di yang pakai sprint ya, metode agile scrum. Nah, itu biasanya ada planning sama retrospektif ini. Perlu nahan dulu, kayak misalkan kamu nggak siap, ya udah ngomong aja. Karena emang gunanya retrospektif itu biar project yang udah ada itu tetap berjalan dengan lancar. Itu. Terus yang terakhir adalah work-life balance. Ya ini mungkin agak susah sih ya, karena kita butuh sebanyak mungkin cuan dan sebanyak mungkin pengalaman kan. Tapi saranku tetapin jam kerja. Kalau misalkan timnya nggak netapin, kalian tetapin sendiri jam kerjanya mau jam berapa. Aku mau jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Di atas jam sekian, aku nggak mau kerja. Kalian mau ngelayan aku nggak mau balas.
Nah, itu nggak apa. Itu praktek yang jarang dilakukan, tapi sebenarnya nggak masalah. Kayak aku sendiri belakangan udah jarang sih kayak on tengah malam. On dalam artian ngejawabin line. Aku on sih on, tapi buka yang lain. Have fun. Jadi kalau misalkan mau jawab line ya udah jawabnya besok. Work life balance. Terus kalau misalkan Sabtu Minggu ngapain kayak pacaran kayak kalau nggak punya pacar ya berarti nyari pacar kayak atau apalah ya kan, ya get alive gitu, intinya get alive gitu. Kalian bukan cuma butuh kerjaan tapi butuh life-nya juga. Oke. Cuman itu materinya, cuman cuman 1 jam ya, modul paling singkat gak sih? Oke. Yang mau tanya bisa ke slide dulu ya. Aku jawab dari yang paling atas. Mas, gimana kalau ada dalam satu tim yang deadline harus, sedangkan kodenya masih harus di-review? Apakah review time juga lebih baik masuk ke dalam timeline, Mas? Iya benar. Jadi harus ada timelinenya, harus ada buffernya, Pak. Jadi jangan kayak pelumpang kemarin nih. Pelumpang kemarin kan deponya nggak ada buffernya tuh. Nah, kan kacau. Jadi timeline kita juga harus punya buffer. Jadi misal butuhnya cuma sekian hari, ya dipanjangin. Buat review lah atau buat apapun itu. Oke, terus uh, demo workflow singkat langsung di GitHub. Ya, nanti bolehkah? Iya boleh. Nanti kan? Nanti berarti. Oke. Bagaimana menentukan text stuff yang digunakan? Karena mungkin aja beberapa fitur nggak bisa di. Nah, ini pentingnya planning yang tadi sih. Jadi balik lagi ke yang mana? Yang ini. Jadi kalian harus tahu fiturnya apa. Misalkan butuh peta atau butuh video player. Nah, video player itu support atau enggak? Ya, tapi kemarin sih aku risetnya belakangan sih. Tapi sebisa mungkin di awal. Apalagi kalau pakai text tag yang tidak lumrah. Misalkan pakai remix lah. Remix itu kan belum terlalu, jangan deh dimarahin orang yang pakai remix sebenarnya. Ya pakai apa, Svelte atau yang lain-lain, bisa jadikan supportnya kurang. Itu. Ya, intinya kalau planningnya bagus, seharusnya ini nggak ada masalah sih. Mas, untuk contoh dokumentasi front end seperti apa ya? Ini yang tanya siapa? Kalau boleh tahu. Uh, bisa dielaborasi lagi nggak pertanyaannya? Nggak ada yang tanya. Apa yang tanya admin, jangan-jangan. Kalian mau slide dunia kami kan, makanya kalian tanya-tanya sendiri. Hei admin. Ya udah deh. Kalau Mas misalkan, Jumali kayaknya itu. oh Mas Jum, oke. Mas, info lab buka Mas. Mau lalu Mas Renov-nya. Untuk dukung front end itu bisa pakai Storybook. Tapi ini lebih ke desain sistem sih. Nah, bentuknya Storybook itu kayak gini. Jadi kalian misalkan punya komponen, komponennya itu dimasukin ke Storybook.
ini ada varian-variannya, terus habis itu ada props-nya apa. Nah, itu bisa pakai storybook sih. Aku kemarin yang Soul tahun lalu pakai, cuman aku lupa linknya di mana. Bentar deh. Oh ya, nggak ada contohnya aku. Ya ini sih storybook. Cuman kemarin emang nggak diajarin di front end, soalnya ini lebih ke desain sistemnya. Gitu. Oke, ini kan ya jawaban yang dimau. Halo admin. Iya, iya, kalau front end gitu. Oke, Mas kalau ngadepin tim Bambet dari sisinya Mas sendiri apa yang Mas lakuin? Pecat? Enggak sih. Enggak. Jadi kalau timnya Bambet, ya Bambetnya kenapa? Ya, kenapa gue jadi konsultan nih kan tim-tim kalian nih. Yang milih buat project kalian kok yang ribut aku. Ya kalau aku sendiri sih jangan milih orang yang bakal Bambet dari awal. Cari testimoni, cari teman-temannya. Ini anaknya gimana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan udah kejadian, eh, sering di push aja sih, sering di remind sama timelinenya. Timelinenya ini. Kalau ada kesusahan, dan kesusahannya apa? Kalau misalkan ada yang bisa kalian bantu ya bantu. Tapi kalau lama-lama minta tolong terus, pukul aja. Tuh, ya jangan lama lah. Yang pasti jangan jangan didiemin sih. Kalau misalkan kamu diemin, dia ngerasa siapa tahu dia nggak ngerasa itu salah ya kan. Kan boleh. Siapa tahu dia nggak ngerasa itu salah. Akhirnya dia kayak gitu terus. Tapi kalau kalian remind terus habis itu eh, masih sama, ya udah. Toh makanya kalau gaji, kalau gaji misalkan ada 3 orang ya, jangan kalian bagi 3 sama rata, tapi sesuaiin sama loadnya. Dari banyaknya pull request tuh. Jadi orang yang bikin pull request paling banyak, ya uangnya paling banyak. Lebih sedikit pull request, lebih sedikit uangnya. Disesuaiin pakai loadnya aja sih. Ya tapi intinya jangan didiemin lah. Oke, ada lagi? Bentar ya, aku nyari. Nyiapin buat demo dulu. Kok ada yang mau tanya lagi nggak apa?
Ada lagi tak? Ko, kaki siapa tuh kok? Astagfirullahaladzim, kok. Sorry mas, sorry mas. Ini Yang punya kaki tahu nggak kakinya dilihat orang segini banyak? Kalau nggak tahu parah langsung sih. lari dia mas. Ini mas, langsung lari dia. Dia langsung lari. Katanya malu mas. Iya iya lah malu. Oke. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Mumpung kesempatan langka nih bisa ketemu sama Mas Ani. Kalau nggak gitu soalnya abis ini dia langsung balik lagi ke ini ke Thailand. Yoi. Lisa udah balik kok. Mau ikut. Enggak kalian. Aku tadi zoomnya dibuka, aku baru nyari fotonya Lisa. Baru kepikiran gimmick aku. Kontrol juga ya. Bentar ya. Itu pengakuannya. Di spill. Oke teman-teman, ini suaraku udah masuk nih. Udah. Bentar ini ada yang jahil yang mati-matiin. Deh. Yo. Maya Costco. Oke. Oke, ntar. Ini Zikri bisa dengar suaraku, Pak? Bisa aku. Kenapa aku? Oke, gimana Zikri? Gimana kabar Zik? Baik kok. Ya, gimana Zik? Bisa diambil alih Zik? Apanya kok? Ini topiknya bakal bahas apa lagi? Kita Udah. Ini nunggu kita Mas Ani. langsung. Mas Ani mau demo kan? Iya udah siap. Oh, Oke, Mas Ani. Hayo, kan gak gini. Setelah Mas Ani. hayo loko. Kau, Enggak, simak dong kau. Pak. Ini kurang Eh, briefing Bang. di ini. Sorry. Nih, Alexa. Kacau. Ya oke, ini ya. Go. Udah kelihatan lagi kan ya. Permisi Pak Bu, saya izin share screen. Apakah sesinya udah terlihat? Oh, udah oke. Ya, jadi ini aku misal punya ini. Ini repositorinya kayak gini ya. Ini git log A itu sorry. Ini maksudnya kalau nggak salah gini. Kalau nggak salah loh ya. Oh ya, gini. Ya itu aku sering pakai ini sih buat visualize apa ini namanya? Graph commitnya. Jadi ya ada juga bisa pakai extension kan. Tapi ribet. Oke, jadi statusnya kayak gini. Terus misalkan aku mau bikin fitur baru. Nah, ya udah. Pertama kalian pastiin dulu mainnya itu udah paling update. Udah paling update ya kan. Terus habis itu kalian ngegit. Bisa git guys. Branch fit add product. Gini. Kalau kalian git branch gini, itu kalian bikin branch saya belum kalian check out. Jadi kalian check out dulu. Check out fit add product. Nah, kalau misal mau cepat aja ya. Apa tadi? Langsung git check out min b. Git check out min b. Nah,
Ya udah get check out min b fit add project. Kalau misalkan pakai check out min b, itu nanti kalian langsung bikin baru terus langsung ke check out. Nah ini udah ke check out. Kalau kalian lihat lagi, headnya udah di sini. Nah terus udah nih kalian bikin apapun yang kalian mau. Terus kalau udah di commit, bisa pakai ini, bisa pakai terminal juga, terserah. Oh iya, ini belum aku. Ya nanti deh, nanti. Sekarang aja deh. sorry aku bingung harus ngapain. Jadi ada, biasanya kan bingung commit itu mau message-nya macam apa gitu kan. Nah itu bisa pakai konvensi namanya conventional commits. Jadi conventional commits ini ada formatnya nih. Type, terus ini ada optional scope, -2, spasi, description-nya apa. Nah, type-nya ini ada beberapa. Bisa fit, fix, dan lain-lain. Mana ya contohnya? Oh ini udah ada deh. Pertama fix. Fix itu kalau kalian mau memperbaiki bug. Jadi bug yang sekarang udah ada di main atau di production, kalau mau kalian perbaikin itu bisa pakai fix. Jadi misal fix. Nah, misal contohnya buttonnya hitam ya. Buttonnya hitam padahal harusnya putih. Nah, commit message-nya fix itu yang kalian tulis adalah bug-nya apa, bukan solusinya. Bug-nya apa. Jadi contohnya fix button add product button color. Ini commit-nya. Commit message-nya ini. Jangan change button color to white. Nah, ini kurang bagus. Soalnya kalian nanti ini nggak bisa dibaca kan. Kalau misalkan tadi kalian bacanya gini, nah ngefix apa? Add product button color. Nah ini kan bacanya enak. Itu kalau fix. Selain fix, biasanya fit semua sih. Selain fix, langsung pakai fit. Fit itu kalau kalian mau nambahin fitur. Misalkan ini add product button. Atau kalau misalkan rancu, create add product button. Itu kan bisa. Udah commit. Ntar commitnya lama. Lama. Lalu. Ini lama soalnya aku masangin itu sih. Masangin husky. Jadi sebelum commit dia ngejalanin ini dulu. Makanya lama. Itu kayaknya terlalu lama. Sorry ya.
Nah udah. Tuh. Kalau udah, kalian bisa nge-pushnya. Kalau misalkan belum ada branch-nya di yang GitHub-nya, ini kan belum ada nih, cuman main aja kan. Itu bisa git push u origin terus nama branch kita. Udah. Terus ini kalau lewat terminal ada create a pull request-nya sih. Atau bisa juga lewat sini. Ini langsung muncul. Create pull request. Nah, ini kenapa bisa muncul template seperti ini? Itu adalah berkat file yang ini. Jadi kalian bisa bikin file di sini. Ini harus persis ya. Jadi di folder .github, terus habis itu pull underscore request underscore template md. Dia bentuknya markdown. Nah ini bisa kalian isi yang kalian butuhkan. Terus udah. Misalkan misal gitu. Terus checklistnya ini, terus screenshot. Kalau misalkan pakai gambar, itu gambarnya bisa langsung di drag and drop aja ke sini. Nggak harus kalian tahu di drive, terus habis itu kalian share link, terus kalian masukin, itu nggak usah. Langsung di drag aja gambarnya ke sini bisa. Atau di copy paste juga bisa. Nah, dia copy Lisa sih. Nah, jadi harusnya muncul. Ini, tapi ini aku hapus, soalnya ini di GitHub-ku, nanti ketahuan orang ya kan. Jadi udah, ini kosongin aja, terus create pull request. Kalau udah tuh kebuat semua. Nah, kalau kalian punya temen, bisa dimintain review di sini atau di tempat yang tadi juga ada. Terus nanti kalau udah deh. Ini nanti bisa ini ada beberapa cara ya. Ada merge, ada rebase. Aku sukanya sih rebase. Tapi ya ini bebas. Udah gitu deh. Nanti misalkan ada orang lain, ya udah, orang lainnya bikin produk sama lagi, terus pull request lagi. Gitu. Oke. Apakah ada yang tanya? Ini udah. Husky untuk apa, Mas? Husky itu git hooks. Ya. Husky, nah, git hooks. Jadi Git itu ada hooks-nya. Hooks itu kayak hal-hal yang bisa kamu tambahin ke operasinya Git. Nah, itu bisa pakai Husky. Jadi udah. Ini ada instalasinya. Terus ini bisa nambah macam-macam sih hooknya. Jadi misalkan ini ya. Aku ada beberapa sih. Commit message, post merge, sama pre-commit. Pre-commit itu nanti bakal dijalanin sebelum kalian nge-commit. Makanya tadi aku lama kan. Nah, itu dia sebelum nge-commit ngejalanin ini dulu. Terus kalau udah ngecek commit message, kerjain ini dulu, udah deh. Nanti bisa kalian tambahin juga untuk operasi sebelum nge-push juga bisa.
Ya intinya kayak nambahin komen tambahan setiap kalian melakukan operasi Git sih, gampangnya gitu. Ini bisa dipakai buat automation yang tes tadi. Misalkan sebelum kalian nge-commit, kan mau jadiin tesnya dulu nih, npm run test, itu bisa. Jadi nggak harus ngelakuin satu-satu. Jadi otomatis kan semua commit yang masuk GitHub itu unit testnya udah hijau kan ya. Jadi nggak perlu di-review lagi. Gitu. Hooks yang biasa dipakai Mas. Pakai I ya? Siapa nih pelakunya? Ngapain kamu pakai I? Nanya ke siapa? Pakai I. Hooks yang aku pakai itu pre-commit, pre-push sama commit message. Pre-pushnya tapi nggak ada di repo ini sih, di repo satu ini. Iya, pre-push itu kenapa aku tambahin? Soalnya kadang-kadang sering udah bikin DPI kan, terus nanti sama Vercel udah di build, nah ternyata buildnya itu gagal, cuman gagal type error. Nah itu kan aku ngebuang resource banyak, jadi ya aku masukin ke pre-push. Nah kenapa nggak di break commit? Soalnya scriptnya berat, jadi laptopku agak kentang kalau aku masukin break commit, setiap nge-commit commitnya nyampah nanti malah rusak. Itu yang tanya ke Mas Sani. Ada lagi nggak? Kalau nggak mau get alive sih udah jam 9. Ada lagi? Oh, untuk code review sebelum di BSN Max apakah juga pakai yang SQ? Itu enggak, aku pakai GitHub Action. Ini kan ya? Yang mana tadi? Ini kan? Ini pakai GitHub Action. Itu di sini tempatnya. GitHub Workflow sih. Ya, tapi kayaknya kalian belum perlu sekarang deh. Nice to know tapi nggak tahu sekarang nggak apa. Makanya nggak aku masukin ke modul. GitHub Action itu pernah dengar istilah CI/CD? CI/CD, Continuous Integration and Deployment. Nah, itu salah satunya bisa pakai GitHub Actions. Sama juga konsepnya kayak Husky, tapi Husky kan terikatnya ke Git. Nah, kalau si GitHub Action ini terikatnya ke aksi-aksinya GitHub. Jadi kayak bikin pull request, terus habis itu nge-push, itu bisa di situ. Contohnya ya, ini contoh. Ini aku ngecek setiap bikin pull request sama setiap nge-push ke main. Yang aku jalanin apa? Ini clean streak, ini ujian ESLint, terus habis itu ngecek TypeScript, yang type check, terus ngecek format kodenya. Nah ini aku semuanya udah pakai automation, jadi nggak perlu ngecek ulang. Ini yang format, gitu sih. Ya, oke ada lagi. Ini feelingku cowok sih. Hey admin. Oh iya, kalau ada yang kemarin di modul-modulnya agak gay itu oknum ya, bukan 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 LPL yang kayak gitu, itu oknumnya aja. Kayaknya back end ya, kalau front end aman. Anak-anak back end itu emang. Nah, oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, karena udah jam 9, 1,5 jam. Mungkin aku cukupin aja. Makasih buat semua yang udah dengerin, yang udah on cam. Aku appreciate banget. Terus maafin juga kalau misal materinya kurang persiapan karena emang tidak terlalu disiapkan.
Ya, kalau misalkan ada yang lainnya yang mau tanya, aku tanya aja. Jadi lineku open buat semuanya yang mau nanya. Ya, jam berapa aja tanya nggak apa. Kan kalau misalkan aku sibuk, ya aku balasnya nanti. Tapi kalian mau ngechat malam, aku nggak bakal ganggu kok. Nggak bakal aku batin di belakang. Ah, sialan anak ini. Malam-malam ganggu. Itu enggak. Jadi aman. Mau ngechat jam 1, jam 2, chat aja. Soalnya kenapa aku bolehin? Aku kadang-kadang lupa. Kayak jam malam itu keinget kan. Oh, aku harus ngechat anak ini. Tapi besok-besoknya lupa. Jadi ya aku bolehin kalau kalian mau naik malam. Daripada besoknya lupa ya. Oke, itu aja dari aku. Thank you semuanya. Mas Made, Mas Made. Bentar Mas, ini aku nggak bisa on cam gara-gara hostnya jahat. Oh, oke. Kirain lagi nyepi. Belum ya? Belum belum Mas, belum Mas. Sabar Oh, Mas. oke. Puasa juga. Oke teman-teman, ya. Matiin lagi Eh, kamera. kaki. Astagfirullah. Ada request Mas, ada yang fit fetis gitu terus minta. Sorry sorry guys. The fuck. Eh, Oke, sorry guys. Pembahasannya agak ini. Zikri Zikri, halo Zikri. Oh ya, omnya Mas Jumali, Mas Jumali. Halo tes. Dari Bandung. Masuk masuk. Wait, bentar ya. Masuk ya. Oke, berarti itu tadi keren ya materi dari Mas Hani. Keren banget. Kita kasih applause dulu ya, apresiasi Mas Hani, materi kerennya. Thank you Mas Hani. Kapan kap? Kapan kap apaan? Recordnya ayo Oke. stop. Oke gitu. Em, Keren sih. Meskipun cuma satu kali pertemuan terus materinya 1,5 jam ya dibandingkan pertemuan 1, 2, 3, 4 kemarin di setiap role. Mungkin sama bobotnya sama ya, sama-sama pentingnya karena apa? Karena tanpa adanya materi ini, maksudnya materi kerja, meskipun menurut Mas Hani tadi ini opinionated, menurut Mas Hani, nah tapi itu yang bisa bikin materi 1, 2, 3, 4 ketika kalian bikin aplikasinya langsung, implementasinya langsung jadi rapi. Jadi materi yang sekarang itu nggak kalah pentingnya, sama-sama oke. Nah, terus agenda dari pertemuan ini tadi belum disampaikan di awal ya. Ini aku ganti nama aku dulu. Ini bahaya banget. Nanti recordnya disebar ke ini ke Mas Jum. Wah, jangan dong. Mas Jum itu udah ah, Mas Jum. Oke, lanjut ya. Terus agendanya dari pertemuan malam ini tuh ada dua. Satu materinya Mas Hani tadi. Materi istilahnya mungkin kita preview ya, sebelum kerja sebelum kerja bareng waktu kerja bareng orang itu gimana gitu. Nah, agendanya ada dua nih. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Untuk yang kedua ini ngapain? Setelah ini kita bakalan bahas apa? Ya, Magei, Rianja, Sorry kak, kepencet kak. siapa gitu ya? Kalau misalnya ada yang tahu bisa nih ya. Raisin. Kita kasih kita kasih free pass tugas. Naufal. Nah, kalau DM ini, coba deh, angkat tangan aja. Ngomong langsung. Ini yang DM-DM aku nih coba reason deh.
ngomong langsung. Nah, itu dia, Mas. Jadi ngeri. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Gus Noval. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, kalau gitu. Gimana tadi? Lanjut. Saya cuma nebak sih Mas. Pasti salah Mas. Jadi nggak jadi Mas. Oke. Sorry, tadi nggak nangkep apa jawabannya? Nggak jadi Mas. Takut salah Mas. Nggak apa-apa. Kita kan berpendapat ini, bukan menjawab. Kalau kata Mas Ani tadi. Jadi nggak ada jawaban yang salah. Jawab aja. Mungkin pembagian kelompok Mas. Atau kurang ngerti. Oke. Ya, kurang lebih jawabannya berkaitan sama materi sebelumnya ya. Jadi kita sama dari awal kita ngasih materi. Semuanya itu saling bersinergi. Bersinergi nggak tuh? Bersinergi. Jadi semuanya itu saling ada hubungannya lah satu sama lain. Mulai dari alasan kenapa kok kita bikin eh rule-nya ada dua, front end dan back end, terus ada materi 1 sampai 4, terus ada materi 5. Nah, agenda yang kedua ini juga sama. Ini ada hubungannya sama hal-hal yang udah kita sampaikan sebelumnya. Jadi buat agenda kedua ini kita bakalan ngasih preview, ngasih jelasin ke kalian mengenai acara penutup. Bukan penutup sih, lebih ke agenda terakhir dari rangkaian acara open recruitment ini. Tugas kelima, benar banget. Ada hubungannya tugas kelima, cuma beda sama tugas-tugas sebelumnya. Karena tugas kelima ini, nah, kalian kan udah belajar kerja bareng kan? Tugas kelima, kalian kerjain bareng. Kerjain bareng siapa? Ini, kita kirim dulu linknya ya. Nah, aku izin share screen lah. Itu udah aku kirim. Aku izin share screen. Sip, udah kelihatan belum ya share screen-ku? Ada yang mau konfirmasi? Sudah, Pak. Oke, masih Jadi ini agenda antara adalah kita jelasin final project dari Open Recruitment Lab RPL tahun 2023. Nah, final Zik, projectnya ngapain sih? Sorry Zik. Ini aku Ya. nggak suka banget ini light mode nih apa ya? Sorry. Oh, nggak suka light mode. Oke. Jadi ini bisa diganti dulu. Dark mode. Oke. Terus ya alay, agak alay ya. Rik. Kayak gitu. Jadi di sini kita bakalan jelasin. Juga udah ada pembagian kelompoknya. eh, Mengenai final projectnya itu ngapain sih? Nah, sesuai deskripsinya di sini ya. Jadi kita bakalan ada 5 kelompok. 5 kelompok dari 30 peserta. Masing-masing kelompok itu ada 6 anggota. Isinya 3 frontend dan 3 backend. Nah, karena kelompoknya ada 5, otomatis kita juga bakalan ada 5 apa ini namanya? 5 topik nih. Ada URL shortener, ini bisa kalian baca ya, segala macam. Terus untuk pembagian kelompoknya, ini udah kita pilih berdasarkan beberapa parameter yang mungkin nggak bisa kita kasih tahu ya. Karena bisa aja random, bisa aja nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu ini hasil kelompoknya dipilihkan apa. Bisa kalian cek di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan sama kelompok 5. Jadi di sini pembagian kelompoknya itu seperti ini. Nah, kalian mungkin lebih ke nggak bisa protes ya buat ganti kelompok ya. Aku temenan sama, misal aku tanya siapa ya? Kevin deh, Kevin. Halo, ada nggak Kevin? Halo Kevin, Nathanael. Lah ini udah ya. Kevin Nathanael dan Calvin Janitra.
mungkin ya Kevin sama Calvin ini keduanya di bestie gitu ya, atau mungkin ya gitu lah, tau lah ya, kan sama-sama Vin tuh belakangnya. Ya kita nggak tahu kan Kevin sama Calvin ini apa hubungannya. Cuma mungkin mereka berdua itu sangat dekat. Nah, tapi kalian nggak bisa ganti kelompok, misal ingin request ganti nggak. Nah, downside-nya adalah apa? Nah, kalian harus bisa apa ya? Bisa kolaborasi sama teman-teman kalian gitu. Misal nih, Robi sama Yusuf Hasan nggak kenal, atau Robi sama Afin nggak kenal. Ya udah, kenalan gitu. Jadi final project ini nggak cuma ngetes kemampuan kalian, kemampuan setiap tim. Nah, kita juga istilahnya apa? Ngetes bagaimana kalian berkolaborasi gitu. Ketika dalam tim, orang ini gimana sih kerja dalam tim dan segala macam. Jadi udah nggak individu lagi. Kalau misal kalian ini jago banget ya, misal entah itu front end atau back end, jago banget. Tapi waktu kerja kelompok itu kurang, misal kerjaan nggak selesai atau kerjaan nggak selesai atau kurang bisa koordinasi sama tim, atau mungkin kerjanya selesai rapi banget, cuma kalian nggak nge-carry kelompok kalian, cuma kalian nggak ngasih kesempatan buat teman-teman kalian itu buat apa ya, berkreasi atau buat kontribusi gitu. Jadi semua kalian kerjain sendiri, nah itu juga gak baik. Kita nggak pengen kalian kayak gitu. Jadi gimana caranya kalian nyiptain environment yang oke gitu buat kerja sama tim. Entah kalian mau ngelit atau entah kalian mau ngikut, yang penting kontribusinya ada. Nggak perlu banyak, cuma oke. Jadi istilahnya jangan beban juga, tapi jangan terlalu nge-carry gitu. Kalau misal mau nge-carry, mungkin kayak apa ya analoginya? Kayak LeBron ya, atau CP3 kalau di NBA analoginya, itu orang-orang bisa nge-carry timnya. Cuma selain dia nge-carry, dia juga bisa ngangkat timnya buat jadi lebih baik. Nah, itu orang-orang yang kita cari. Nah, kayak gitu pembagian sekilas. Terus masuk ke topik. Nah, di sini ada Bureau Southern, sistem reservasi tiket, fundraising, e-commerce, catatan keuangan. Gitu. Ini nggak akan kita jelasin satu-satu di sini karena bakalan panjang. Coba kita bakalan overview dikit mengenai topiknya apa aja dan gimana cara pilihnya. Jadi 5 kelompok, 5 topik, semuanya beda, nggak boleh sama gitu. Jadi mungkin kita kasih kalian waktu 1 atau 2 hari ya. Ntar kita follow up lagi. Nah, kalian sama kelompok kalian ini diskusi, bikin grup lain, grup WA, grup Instagram, apalah terserah. Kalian diskusi dari kelima ini tuh mana yang paling ini menurut kalian? Mana yang paling apa ya? Suitable lah. Yang cocok sama kelompok kalian, entah dari kalau kita cek dari apa namanya? Slide-nya Mas Ani kan tadi ada tuh kebutuhan-kebutuhan segala macam. Wait ya, aku sekalian buka, aku stop share dulu. Oke, kelihatan kan? Nah, kalau kita cek di sini, kalian sama tim kalian itu nge-planning aja dulu bareng-bareng. Nah, di stage ini. Berarti kalian sekarang dengan tim-tim kalian nih ada di stage planning. Kalian nge-planning dari topik ini, kalian itu apa yang mau dibikin berdasarkan fitur-fitur yang udah disediain. Misal kita ambil contoh sistem reservasi tiket ya. Udah ada deskripsinya di sini. Terus ada fitur utama yang perlu untuk dikembangkan. Autentikasi, CRUD film, bla bla bla. Coming soon, ini fitur lanjutan ya. Kalian planning sama teman kalian. Apa aja, maksudnya di sini kan udah dijelasin kan. Cuma itu mau dibikin gimana gitu. Terus scope fiturnya, butuh apa aja, dan segala macam. Nah, itu kalian cocokin dulu. Topik mana yang menurut kalian paling sesuai gitu. Topik mana yang menurut kalian sesuai. Nah, terus kalian bikin entah ya. Ntar kita mungkin follow up di grup lagi.
kalian ranking 3 atau 5 ya, entah 3 atau 5 topik teratas. Misal kalian paling cocok Royal Sauter 1, transfer tiket 1, fundraising 1, 1, 2, 3, 4, 5. Misal urut gitu ya. Misal urut 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang mau kalian coba? Nah gitu. Terus kalian bakalan ada sheets lah seharusnya ntar buat ngelis itu. Nah ntar nggak usah pikirin dulu kelompok lain. Nah kalau kalian cek di sini, di setiap topik kita ada klien. Ada klien Tokyo Roster, ada Jigri Shirozi. Ini lucu ya gambarnya. Terus ada reservasi tiket nih. Dari Ko. Fundraising, ada Benedictus. E-commerce, Alex, sama dan Keuangan Yunus. Nah, ntar setelah kalian pilih itu tadi, ntar kita bakalan tentuin lagi nih. Mana kelompok yang sekiranya paling oke dari hasil planningnya buat pakai topik yang tadi. Kayak gitu ya. Kalau kalian bingung, tanyain lagi. Soalnya ini ntar kita bakalan strukturin lewat kata-kata. Mungkin nggak paham lewat sini. Nah, ini ada beberapa yang belum ke-update ya. Ntar kita update juga. Jadi kayak gitu. Terus, apa lagi? Sebelum penutup, ya kayak tadi. Mungkin aku summary dikit. Buat gimana milih topiknya. Dari awal, itu kan sesuai kelompok kalian ya. Misal kelompok 1, kalian bikin grup lain lah. Atau grup apa aja. Terus kalian diskusiin. Dari 5 topik ini, mana yang paling cocok buat kalian develop gitu. Misal, Tigo ya. Tigo udah pernah bikin URL Soltener. Aku udah pernah bikin URL Soltener nih guys. Jadi mungkin kita base-nya ada nih segala macam. Oke. Terus yang kedua apa ya kira-kira? Misal aku pernah buka YouTube nih, pernah yang tutorial bikin e-commerce segala macam. Oke. Tuh, terus yang kedua. Terus misal Java ya, Java. Di kosku kita nerapin catatan keuangan gitu. Catatan keuangan biar yang kalau mau ada yang utang dan segala macem gitu enak. Jadi aku udah ada base-nya di sini guys. Nah, kayak gitu nih segala macem. Dari setiap yang kalian pilih itu kalian deskripsiin gitu. Gimana? Karena sistemnya ini klien, ntar kita bakalan jelasin lagi ke kalian itu gimana. Kalian approach nih ke setiap kliennya, mulai dari yang nomor 1 ya. Misal nomor 1 tadi Yoris Sultanar. Sigri Syarozi nih misal. Mas ini ntar berdasarkan topiknya, deskripsi topik dan fitur-fitur yang diminta gitu. Kita mau gini. Oke, aku itu. Terus ada misal kelompok 3 nih, kelompok 3 Yoris Sultanar juga. Nah, dia approach aku nih. Dia approach klien yang topiknya. Dia bilang, Mas, katanya mau kayak gini berdasarkan fitur ini. Macam, oke. Nah, ntar misal kalau ada case kayak gitu, kliennya ini bakalan milih kira-kira mana kelompok yang lebih cocok gitu buat pakai topik ini. Gitu. Nah, jadi outputnya adalah kayak tadi, setiap kelompok bakalan punya 5 topik yang berbeda yang sesuai dengan mereka masing-masing. Nah, kalau kalian nggak dapet pilihan satu, nggak masalah. Tetap kalian harus coba bikin ya, topik yang tersedia. Karena menurut kita itu yang paling fair. Karena kalau cepet-cepetan kan mungkin agak kurang ya. Kita belum tahu alasannya. Kalau berdasarkan parameter siapa paling cepat milih kan, ya gimana gitu. Jadi kita sengaja bikin agak sedikit, tapi at least kalian nyaman ke depannya. Terus untuk timeline ya. Timeline, kita bakalan update lagi. Kita kirim ke timeline-nya. Sementara kita overview dulu ya di Meet ini. Sekarang kan tanggal 14. Minggu ke berapa ya? Ada yang bisa bantu? Minggu ke-6 mungkin ya. 14 sampai 19 ini mungkin 14 sampai 18 ya. Di luar persiapan FP itu adalah susulan ya, demo susulan. Mungkin kalian udah bisa cek di grup modul masing-masing. Yang belum demo dari modul 1, 2, 3, 4 itu bisa demo susulan biar kita dapat nilai kalian gitu. Segala macam. Mau perbaikan atau segala macam lah itu kalian atur. Demo susulan kita 1 minggu ke depan. Paralel sama itu, secara barengan kita bakalan persiapin buat topik FP. Kira-kira kalian mau pakai mana gitu. Baru setelah itu pengerjaan.
minggu 19 sampai 25 ini ya. Itu kita pakai buat pengerjaan pertama. Terus 26 sampai tanggal 1 itu pengerjaan kedua gitu. Kenapa pengerjaan pertama kedua? Karena di setiap pengerjaan tuh ada yang namanya demo. Jadi di tanggal 25 ya, di tanggal 26 ini setiap kelompok harus ada demo hasil progres. Terserah mau sedikit atau banyak, yang penting ada progresnya. Yang namanya klien kan nggak mungkin dia nggak mau ada demo kan. Dia harus up to date gitu. Nggak waktunya segala macam. Ada demo progres, nah itu kalian atur juga waktunya. Mungkin agak susah ya, karena kalian kan juga ada praktikum SISOP dan ETS kalau nggak salah. Jadi ya balik lagi ke tadi. Di sini, di slide berapa tadi ya? Buat ngatur waktu gitu. Nah, kalian harus benar-benar planning yang ini, planning yang oke. Jadi yang dinilai, kita berusaha terbuka sama kalian. Yang dinilai itu nggak cuma hasilnya aja, nggak cuma codingannya aja, codingannya rapi atau enggak, ini segala macam. Tapi balik lagi ke tadi, gimana kalian nge-planning segala macam. Bisa kalian pakai Notion ya, kayak Mas Ani tadi, atau pakai Jira mungkin, atau pakai apapun itu. Semakin jelas planning kalian, semakin oke gitu. Misal di tanggal berapa gitu, di tanggal seminggu ini kalian ngerjain fitur apa, ini fitur apa, ini segala macam. Itu udah ada oke. Jadi itu tadi udah jelas. Ya. Terus berarti kan pengerjaannya 2 minggu kan? Minggu ke ini sama minggu di sini. Nah, tapi lebih cepat kalian dapat topik lebih baik. Misal nih, besok udah dapat topiknya nih, atau lusa lah 16. Nah, kalian bisa langsung mulai ngerjain topiknya gitu. Karena udah bisa langsung init repo, bisa mulai desain ini segala macam sesuai yang ada di modul ini. Jadi lebih cepat dapat topik lebih baik gitu. Nggak usah keburu-buru. Yang penting pas lah. Nah, terus pasti bakalan ada yang komen nih. Mas, pengerjaannya kan 2 minggu ya. Nggak sampai ini segala macam. Tapi kok topiknya ini susah banget gitu. Nah, e-commerce ini. Mana ada orang bikin e-commerce 2 minggu kan? Atau gimana? Fundraising, sistem tiket, pencatatan keuangan gitu. Itu kan rada ini ya. Nah, ini disclaimer dulu. Kelima topik ini mungkin kelihatannya ada yang lebih berat, ada yang lebih enggak kan, ada yang lebih ringan kan, kayak e-commerce dibandingkan Euro Shortener. Jauh kan, benar nggak? Nah, tapi kita bikin load-nya, yang ada fiturnya ada di sini itu semua load yang ada di sini tuh pas, nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan. Jadi kalian nggak perlu takut milih topik mana yang lebih gampang. Kalian cari topik yang paling gampang, atau kalian cari topik yang lebih susah, enggak, karena semua load-nya sama. Itu disclaimer dulu. Terus kalau ada yang bilang ini kan susah banget gitu ya. Pengerjaannya 2 minggu mas, yang bakalan jadi apa gitu. Jadi um, kalau bandingin tahun lalu kita sama, cuma 3 orang ya satu kelompok. Enggak, bukan itu alasannya. Jadi kita sengaja ngasih topik yang bener-bener bukan susah ya, lebih ke sky is the limit gitu. Ini tuh limitnya tinggi banget. Maksudnya mau dikerjain 10 orang atau waktunya 1 bulan, 2 bulan ini masih bisa. Jadi sesuai yang kata-kata di sini. Berdasarkan resource yang ada, 6 orang ini, 3 backend, 3 frontend, dengan topik yang kalian pilih, itu seberapa jauh kalian bisa bikinnya gitu. Itu ya. How far you can go. Maksudnya apa aja yang bisa kalian implementasi dengan resource dan waktu yang mungkin terbatas. Dan gimana cara kalian planning ini segala macam. Kayak gitu. Jadi kalau misal jadi semua fitur ini udah diimplementasi, oke banget lah. Itu nilai plus banget lah. Tapi kalau misal enggak, ya enggak apa-apa. At least ada alasan yang jelas gitu. Alasan yang jelas. Terus kenapa, ini segala macam.
Jadi kita nilainya bukan banyaklah parameter penilaiannya. Tapi kalau kalian mikirnya final project penilaiannya itu dari hasil akhirnya gitu. Siapa yang hasilnya paling bagus itu yang paling keren. Sorry. Siapa yang aplikasinya jadi itu yang paling bagus ya belum tentu gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalian cek sendiri-sendiri ya. Zaman saya lebih iya bener. Jadi mungkin ini Apa sih? Nyalain siapa sih? nggak itu di chat. Jadi mungkin sharing ini ya tahun lalu boleh boleh sharing nggak ya Mas? Tahun lalu FV tahun lalu Iya, nggak apa. nggak apa ya. Nggak apa. Jadi ya kita ada beberapa elemen yang ambil dari FV tahun lalu lah. Kayak ada beberapa kelompok. Nah beberapa kelompok juga ada topiknya. Kurang lebih kita bikin hal yang sama sih sama kayak kalian. Cuma bedanya kita tiga tiga orang aja. Tapi materinya backend gitu. Jadi ya ya kurang lebih kalian bakal ngelatin hal yang sama. Cuma ada beberapa hal yang berbeda karena skillnya di sini agak kita naikin dikit ya. Jadi kayak gitu. Iya, intinya dapat kelompok susah, nggak perlu takut. Penilaiannya gimana? Dapat topik susah, nggak perlu takut juga. Ya benar, kan kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi yang penting berani dulu lah, pede dulu aja. Misal kelompok 4 nih, Apta nih, misal Apta ya. Ini nggak kenal sama siapa nih, yang nggak usah takut gitu, kenalan segala macam. Terus misal kelompok 4 dapat topik yang mereka berenam itu nggak ada yang pernah bikin sebelumnya atau nggak tahu sama-sama kosong, misal catatan keuangan ya. Itu nggak apa-apa ya, brainstorming bareng gitu. Ini gimana Rek, segala macam. Nah, yang penting kalian komunikasi, aktif, jangan pasif. Terus planningnya yang mateng, segala macam. Kalau misal ada praktikum sisop atau dan lain-lain, nah itu disesuaikan setiap kelompok. Jangan ada yang ini sendiri, sibuk sendiri, atau jangan ada yang ini, ya saling cover lah. Kalau misal ada yang sibuk atau sakit ya, kan kita nggak ada yang tahu tuh. Dan kita juga nggak ada yang mau kan. Kita ada yang sakit atau apa, itu saling cover dan segala macam. Dan yang itu tadi, planningnya harus matang, terus bebas. Kita di sini sengaja nggak ngedetailin ya. Kayak misal sistem reservasi tiket, CRUD film gitu. Jadi kita itu anggap aja klien yang benar-benar klien gitu, yang nggak tahu apa-apa, nggak ngasih kita apa-apa, nggak ngasih kalian apa-apa. Misal reservasi ya, apaan kok deskripsinya cuma 2 kalimat ini dong, satu bahkan dua, banyak komanya, dua doang. Nah ini juga biar kalian ngelatih kalian buat belajar abstraksi lah. Dari deskripsi ini kalian belajar abstraksi kira-kira bakalan jadi kayak apa gitu. eh, Planningnya terus desain mulai dari desain UI-nya gimana, mungkin dari front end ya ada yang bertugas buat jadi UI designer, UI UX-nya atau gimana, nggak perlu terlalu ekstrim, yang penting ada buat anak front end bikinnya, atau mau dihajar bareng 3 orang oke. Terus di backend buat ngedesain database ini segala macem kayak gitu, kalian abstraksi lah di sini, belajar abstraksi. Nah, terus setelah itu kalian implementasi bareng-bareng. Nah kalau bisa, seharusnya bisa ya, karena udah diajari materi deploy untuk front end dan back end. Eh, di Ya, jadi kliennya waktu kalian presentasi hasil akhirnya ya, itu bisa ngecek gitu, udah bisa dipakai. Jadi nggak cuma di lokal kalian. Masa kliennya kalian share link localhost 3.000 gitu. Kan aneh kan? Kayak gitu. Nah, udah 30 menit juga penjelasannya. Udah tepat waktu ya. Kira-kira ada yang mau kalian tanyain terkait ini, review final project-nya. Mumpung lagi bareng ya di sini semua, kemungkinan besar ini bakalan jadi meet akbar terakhir kita. Karena selanjutnya aku nggak yakin bakalan ada meet kayak gini lagi untuk oprek ini. Jadi bisa ditanyain terkait apapun deh, nggak harus ini.
Ada Zafran nih angkat tangan. Halo Zafran, Mas, saya izin tanya ya Mas. oke tanya aja. Ini kalau misal kita tengah-tengah ngerjain terus stuck di tengah-tengah itu karena suatu hal, boleh tanya sama kliennya nggak Mas? Aman, aman, aman. Nah, balik lagi tadi ya, klien ini cuma klien doang. Kalau kalian stuck ini segala macam, tanya aja ke admin. Nggak harus kliennya. Tanya aja ini gimana mas, misal kita ada problem kayak gini, ini segala macam. Ya, Terima kasih Mas. oke sih kalau kalian banyak tanya. Karena dengan kalian banyak tanya kan kita jadi apa istilahnya? Kita kan belum kenal ya dari admin itu belum kenal semua kan. Nah dengan kalian tanya mungkin kita jadi jauh lebih mengenal satu sama lain gitu. Kayak gitu. Ya nggak, Cano? Saya senyum Cano. Lex biasa aja Lex. Oke gitu menjawab nggak Zabran? Iya menjawab Mas, makasih Mas. Oke. Gimana? Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, Slido ini dong guys, bacain Slido guys. Aku nggak bisa buka nih. Kalau ada yang tanya. Permisi Mas, izin tanya Mas. Siapa yang tanya? Cano ya. Oke, gimana? Kalau ada anggota yang sudah mengundurkan diri gitu, apakah masih tetap harus diajak atau gimana ya? Mas? Anggota ada yang mengundurkan diri. Eh, iya sih Mas. Ini mungkin ada yang bisa bantu jawab ya. Cuma kalau dari aku, ya mungkin diajak boleh. Diajak boleh. Terus kalau misalnya emang dia emang beneran nggak mau nih segala macem, ya udah. Berarti mungkin kalian belum beruntung gitu kan. Kayak agak pincang dikit, ya belajar inilah. Biar kalian lebih ke depannya. Mungkin ketika kalian magang atau kerjaan segala macam, ada teman kalian yang pincang lah, tim kalian pincang. Nah, itu ambil sisi positifnya aja. Mungkin kalian belajar di final project ini mendapatkan tim yang pincang gitu. Jadi ketika udah ke depannya, udah ngalamin, udah bisa siap. Cuma kalau misal kayak gitu, kita gak bisa ngelakuin hal banyak ya. Karena juga di angkatan di kita dulu juga ada case kayak gitu. Jadi ya wajar lah. Mungkin waktu kalian implementasi, sedikit nggak imbangnya itu adalah di misal di kelompok 4 nih ya. Misal ambil contoh, Naufal ini dia tiba-tiba malas gitu, nggak mau ngerjain. Terus udah Rek, dia di line nggak jawab, di telepon terus dia nggak jawab, dihubungi orang tuanya nggak bisa, dia menyendiri, susah lah. Ya udah berarti uh, kelompoknya yang lain harus bisa nge-backup kayak gitu. Balik lagi ke tadi sih, sesuai katanya Mas Ani, gimana cara kalian ini nge-handle tim. Fun fact-nya dari 5 admin tahun kemarin itu berasal dari 4 kelompok berbeda. Jadi ya kebayang lah ya penilaiannya. Jadi 5 admin dari 4 kelompok berbeda. Gitu. Tapi ini Mas, aku sama Alex kelompok. Iya kan 5 admin 4 kelompok sih. Oh iya, Kan sorry. bener kan kataku. Sorry. Iya benar. Konsumsi apa sih kamu sih? Biasa lah Mas, ini barusan. Baru pulang. Jadi kayak gitu, gimana? Aduh. Siap Mas. Jadi gitu ya. Dan buat yang ngerasa, mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerasa kayak, balik lagi ke tadi di awal ya, ada yang ilmunya yang kurang gitu. Misal Cakno ya, ngerasa kayak dia insecure gitu. Ngelihat teman-temannya yang jago banget, dia ngerasa kurang. Belum tentu juga yang jago yang outshine yang lain ya. Bisa aja ketika dia kolaborasi, dia terlihat seperti, nggak tahu analoginya apa, tapi lebih oke gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi nggak ada parameter yang fix, nggak ada yang nilai eksak buat nentuin nilai tertinggi gitu.
Bisa juga yang nilainya paling tinggi, semua penilaian yang paling tinggi. Nah, tapi dirasa kurang cocok aja buat kerja bareng tim, itu ada. Ada kan ya Mas? Mas Ani, tahun lalu. Ih, nggak mau ngasih tahu lah. Ya, itulah. Iya, iya, ada. Ya, kayak gitu. Iya, tapi bukan berarti kita cuma milih anak-anak yang tanda kutip bodohnya kita ya, tapi imbang kok, beneran imbang. Iya, Sumpah nih. beneran Bang. Sumpah nih. Iya, gitu deh pokok. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ih, Hitung-hitung nanti selesai oprek udah ada satu project kan ya, bisa dipakai apply kemana gitu. ya bener banget. Yep. Jadi dan nggak harus projectnya tuh nggak harus kalian ini, nggak harus kalian pakai buat final project doang. Mungkin ya kalian niatin project ini buat sampai setelah oprek, setelah final project oprek ini selesai, tetap kalian kembangin sama tim kalian gitu. Bisa kayak gitu. Contohnya ya gitulah. Oke, kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, mungkin ini ya, ada yang nge-DM aku. Mas itu kan 3 frontend, 3 backend. Kalau yang frontend ngerjain backend, yang backend ngerjain frontend gimana, Mas? Waduh, kalau itu sih terserah kalian ya sebenarnya ya. Mau gimana pembagiannya. Cuma ya balik lagi, karena kita ngeplotingnya itu sesuai role kemarin. Nah, misal nih kalian mau nerapin ada yang jadi ngelit ya, misal ya, project manager atau leadnya lah, lead apapun itu. Balik lagi ya, hierarkinya itu nggak harus, misal nggak harus sama semua setiap kelompok, tergantung nerapinnya gimana. Misal backend ada leadnya, frontend ada leadnya, itu boleh. Terus misal ada lead paling tinggi ya, maksudnya lead dari kelompoknya, dia itu buat, misal dia udah belajar Laravel sama Next ini ya, dia udah bisa nge-review keduanya gitu, bisa tahu implementasi sampai keduanya, dia jadi lead keduanya boleh gitu. Atau kalau misal kalian lead cewek sama lead cowok gitu, ada yang lead cewek, lead cowok, nah itu boleh. Cuma agak ini ya, seksis gitu ya. Sama lead gender, gender lead ini jangan terlalu sensitif. Ya kayak gitu. Mungkin ngelit aneh ya, agama bisa jadi, misal nih agamanya Udah, nggak usah dilanjut. Tahu bahaya dilanjut. Gak pernah siapa? Gak pernah lagi nih. Gak. sorry itu ya. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, ini aku serahin ke Mas Marigai. Aman ya, kalau aman biar kita tahu nih konfirmasi udah aman, kirim emot jempol dong. Oke. Tadi aku ngeliat emot love tuh. Siapa itu? Bahaya banget. Oke, karena udah pada jempol ya, aku izin stop share dulu. Aku serahin ke mas-mas yang lain. Thank you. Oke, thank you Mas Alexander udah nyampein tentang FP-nya. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya, dan juga dari mungkin aku pertegas lagi terkait tadi klien itu kalian bisa hubungin untuk memperjelas fitur-fiturnya juga. Nah, mungkin dari kami juga sebagai admin, terima kasih karena udah mau join. Ini kemungkinan jadi Zoom rame-rame terakhir. Kita bakal lanjutin pertemuan sebagai demo kelompok kayak gitu ya, dari demo progress dan juga demo FP. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya lagi dan ini juga udah aku cek kehadirannya, udah aman, udah sesuai.
Terima kasih banyak teman-teman. Akhir kata mungkin aku serahkan ke Alex. Sorry, Alex yang benar ya, Alex yang serius. Oke, gimana Alex? Alex kamu anjing di matiin videoku. Oke, nggak jadi guys, sorry guys. Dia terlalu malu ya. Oke. Ya, jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan atas partisipasinya dan juga atas kerjasama dan juga usaha yang bakal kalian tuangkan terutama ke FP. Aku harap yang terbaik. Oke, mungkin sebelum sebelum ini diakhiri, sorry ya, kita foto dulu. Lex, tolong videoku dinyalain ya. Makasih. Ya. Titus lo. Titus lo nge-DM aku malah. Mana aku mana? Ya aku mana? Apa sih? Jelas lagi. Ya siapa yang foto dong? Iya, siapa yang Gitu. foto? Ya lupa, sorry. Yang lainnya on cam, on cam. Loh, itu sebelum on cam tuh tadi. Aku kira tadi udah on cam. Nah, itu on cam. Waduh, sarkas. Aduh, kenapa nggak? Nggak ada pajaknya. Enggak ada. Yang belum on cam. Sebetulnya akses kok host Alex. Hah? Kenapa? Di Asia? Ini Cak No beneran tadi. Oh, Cak No bohongan. Alah, fansnya Cak No ini. Hostnya Cak No ya. Oke, dah, gak apa. Oke. Kos. Titus tolong dong pakai. Kamu udah kos. Ya udahlah, ya udahlah. Oke, teman-teman. Mas nih pakai virtual background dong, Mas. Biar keren ya, Mas. Terus juga Java. Robi kalau nggak bisa pakai virtual background nggak apa-apa. Mas Ino. pakai tiket mas. Ini no ganti virtual background ini no. Ganti apa, Mas? Ganti virtual background. Ini apa Gak ada, Mas. Ganti laptop. Dar. Alex ganti Lex. Ngeri. Ntar ya nggak ada, bisa di-share, bisa tolong di-share di chat ya teman-teman ya. Biar ini. Mana ya? Apa VGR kan mana sih? Yang main ini. Cepat share. Udah cepat. Sabar. Belum makan. Mereka apa kita, Lex? Waduh. Mirip sekali tuh PBG-nya terus. Oke. Ini bisa dilihat ya admin yang teladan tuh gimana. Oke. Korean of cam. Oke, kalau gitu mari kita foto. Semuanya lihat ke kamera, bilang RPLJ ya. Oke. Kok iya? Ya boleh. Oke. 1, 2, 3 RPLJ ya. On cam cuma nggak on cam. Oke, lagi sekali. Sekarang bilang Alex J. 1, 2, 3 Alex J. Alex Gay. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Fotonya udah bagus juga. Oke, mungkin akhir kata dari kami selaku admin RPL mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Yo, thank you guys. Ada banyak anjing. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dan ya semangat untuk FP-nya ya. Semangat. Oke, udah bisa live teman-teman.